نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Mulai kita tidur sampai akhirnya kita bangun, semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita tidak lain tujuannya agar kita untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita menunaikan ibadah salat, kita akhiri ibadah salat yang kita tunaikan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian terlebih dahulu kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyaknya kita berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mencurahkan syafaatnya kepada kita khususnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, kemudian kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih nanti di akhirat, yaitu ketakwaan dan amal soleh yang kita tunaikan di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwa generasi yang nantinya akan menjadi penerus perjuangan kaum muslimin itu adalah para pemuda. Dan Nabi Muhammad SAW banyak memberikan penekanan dan motivasi kepada para pemuda untuk memanfaatkan kesempatan di usia mudanya yang terbaik ini agar nantinya bisa menggantikan generasi muslim selanjutnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW
menyebutkan bahwa pemuda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, baik berupa kesehatan fisik, kesehatan jasmani, kesehatan indera, bahkan kemampuan logika yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadaman 'abdu yaumal qiyamah. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Pada hari kiamat sehingga dia akan ditanya tentang 4 hal. Dan salah satu nikmat terbesar yang kita rasakan sekarang ini yaitu tentang nikmat umur, dan nikmat umur itulah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, an umrihi fima afna, yaitu tentang umurnya dia gunakan dan dia habiskan untuk apa. Mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masa mudanya. Untuk apa waktu mudanya dihabiskan? Karena orang ketika dia masih muda, dia memiliki potensi yang sangat luar biasa. Kesempurnaan dalam posisi kesehatan fisiknya, dalam posisi kesehatan jasmaninya dan seterusnya. Sehingga dia gunakan itu bukan untuk kebaikan, maka hal itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapapun hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan fisik, siapapun hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia muda, dia perlu ingat bahwa posisi muda itu harapannya kita habiskan untuk hal-hal yang positif dan tidak untuk hal yang sia-sia. Meskipun tantangan terberat dalam hidup ini, kita merasakan ketika seorang itu masih muda, dia ingin melampiaskan masa mudanya hanya untuk kegiatan yang terkadang terjerumus ke dalam hawa nafsu atau bahkan sia-sia. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyebutkan, apabila ada seorang pemuda yang dia mampu menahan hawa nafsunya, namun lebih memilih, kemudian dia lebih memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 jenis golongan manusia yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat berupa naungan. Pada hari itu di mana tidak ada naungan kecuali naungan yang Allah berikan kepada ke-7 orang tersebut. Ke-7 golongan tersebut. Salah satunya adalah syabun nasha'a fi ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang tumbuh dalam posisi selalu mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya semuanya digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemuda yang beda daripada yang lainnya, sehingga di saat pemuda yang lainnya mereka lebih menghabiskan masa mudanya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan mengumbar hawa nafsu. Akan tetapi Masya Allah, ada pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk menghafal Al-Quran di saat logikanya masih kuat, akalnya masih sehat. Tetapi masih ada pemuda yang menggunakan masa hidupnya untuk menghafal Al-Quran, dan pemuda hal inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala naungi nanti di akhirat. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini kegiatannya sibuk belajar agama. Pemuda ini sadar
akan kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aneka kondisi lainnya yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang hamba yang mereka itu tumbuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemuda ini yang dikecualikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innallaha la ya'jabu min syabin laisa lahu sabrah. Allah ternyata heran, Allah Subhanahu wa taala heran dengan adanya seorang pemuda yang dia tidak menuruti hawa nafsunya sehingga dia berbeda daripada yang lainnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang ada di sini usianya beragam. Ada di antara mereka yang mungkin sudah di usia 50 tahun. Ada di antara mereka yang mungkin di usia 40 atau 30 tahun. Atau bahkan ada di antara mereka yang masih usianya SD, SMP atau SMA. Dan usia tersebut di usia belasan tahun. Bagi Anda yang barangkali merasa bukan mudah lagi, maka barangkali pesan ini bisa kita sampaikan kepada penerus kita, kepada anak cucu kita. Sampaikan kepada mereka, kalian adalah tanggung jawab. Kalian adalah pemuda yang memiliki tanggung jawab yang besar jika ingin menjadi pemuda pilihan, karena pemuda pilihan itulah orang yang nantinya akan menjadi generasi terbaik di saat pemuda yang lain lupa akan tujuan hidupnya. Dia sibuk dengan aneka kegiatan duniawi, memuaskan hawa nafsunya dan lainnya. Ingatlah di hari tua, hari tuanya bisa jadi hilang, dia nggak punya masa depan. Tapi bagi pemuda yang saat ini mampu menahan hawa nafsunya, berusaha untuk membentuk dirinya menjadi orang yang lebih baik, dia menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia begitu dekat kepada Al-Qur'an, dia mendapatkan dan mendekatkan dirinya kepada agama. Semoga kelak nantinya orang semacam ini akan menjadi manusia yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin saat ini yang sedang berada di depan. Kita semua tahu, barangkali ada salah satu di antara mereka, anak keturunan kita, yang nantinya akan menjadi ulama kelas dunia. Kita semua di sini tidak tahu. Barangkali ada salah satu di antara anak keturunan kita yang nantinya akan menjadi ulama besar kelas dunia. Mungkin di saat ini dia sedang menghafalkan Al-Quran, mulai dari juz amma, dari surah An-Naba sampai surah An-Nas. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka, dengan taufik yang Allah anugerahkan kepada mereka, dengan taufik yang sangat besar, akhirnya Allah curahkan kepada mereka. Di saat itulah mereka menjadi pemimpin yang besar. Pesan semacam ini berlaku bagi semuanya. Bagi Anda yang merasa kondisinya masih muda, mari kita manfaatkan kesempatan masa muda kita untuk memperbaiki diri kita. Dan bagi bapak-bapak yang barangkali usianya sudah usia tua, teruskanlah pesan ini kepada anak dan cucu kita. Barangkali mereka nantinya akan menjadi orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin-pemimpin bagi umat ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yuzidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.